Sebuah kisah tentang seorang anak yang tinggal di pondok pesantren. Ia hanya hidup berdua dengan ayahnya. Karena ayahnya miskin membuat ia malu hingga ia tak lagi menghargai ayahnya. Haris, ini ayah ada bawa makanan untuk kamu untuk di dayah. Apa bawa makanan kayak itu lo selalu? Aris malu ya sama kawan-kawan Aris. Kawan-kawan Aris semua enak-enak makanannya, mewah-mewah lagi. Aris masa selalu dibawain gorengan sama ayahnya. Aris malu ya? Haris, ayah cuma bisa beli makanan gorengan. Haris, ayah nggak ada duit lagi untuk beli makanan yang lain. Terserah lah ya, Aris mau. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku ya Allah. Ada makanan baru nih, bisa lah bagi-bagi. Oh enak. Bosan. Malu lagi sama kawan-kawan. Bis, kenapa malu? Kan itu juga makanan. Bisa kita makan. Ini malah bersyukurlah. Betul itu. Yuk. Mudah-mudahan anak-anak kedepannya kita bisa mengikuti 4 sifat Rasulullah ini. Amin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam kamu. Jangan bergerak sini. Diam saya. Oke, diam. Oke. Diam. Diam. Jika ini pinggang. Kalian ini dibaca. Diam. Diam kamu. Diam bergerak. Oi, orang buka-buka awak lu. Tu punya udah puluh ustaz, orang hukum tu. Kalian mau ngapain sama orang kami? Jika ustaz tahu nanti ustaz akan marah sama kalian, akan menghukumi kalian, tahu? Gina, astagfirullah. Ya siapa yang kalian buat? Kami akan laporin kalian ke Ustaz. Mulia, Asrafi, Zikra, Yasir. Kalian semua ikutin kami ke kantor. Dan kamu Haris, temui ayah kamu di depan. Kenapa kamu nak? Semua gara-gara ayah. Ayah, ini ayah cuma mau ngasih uang jajan untuk kamu. Putra buka wakah kesaris. Nak ada pungan pusalah. Pupurlah kau urun siapa mandum. Atau berbeda dari hau. Yang mandum wakah laki maah baris dan keterima hukuman pu yang lunjuk. Ini ke depannya, jangan ada lagi yang seperti ini. Misal kedapatan, Ustaz akan beri hukuman yang lebih berat. Baik, Ustaz. Paham? Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kunci kesuksesan hidup itu hanya satu. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita sangat mudah mendapatkan ridhonya Allah. Karena kenapa? Karena ridhonya Allah terdapat kepada ridho kedua orang tua. Nah,
Jika orang tua telah ridho kepada kita, jika orang tua telah meridhoi perbuatan kita, jika orang tua telah setuju dengan apa yang kita lakukan, maka dengan itu mudah kita mendapatkan ridhonya Allah. Jadi jangan malu-malu dan jangan segan-segan untuk berbakti. Assalamualaikum Ustadz, mau permisi, mau bilang karena orang tuanya si Haris meninggal dunia. Ayah. Ayah jangan ninggalin Haris, ayah. Haris menyesal, ayah. Haris belum sempat minta maaf sama ayah. Haris masih banyak salah sama ayah. Ayah. Jangan ninggalin Haris, ayah. Haris belum sempat minta maaf sama ayah. Haris, segala ayah roh ke gua Allah. Ayah roh ke kagak belum mandum harta berharga ke biaya keluar roh ke. Jadi tempat yang gede dia ayah roh ke roh ke. Hargailah orang tuamu, karena tidak ada yang sangat mencintai kita kecuali orang tua. Mereka rela kelaparan, mereka rela kesusahan, mereka rela menahan rasa malu hanya demi kita, buah hatinya. Janganlah kita menyia-nyiakannya, karena uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang kembali.